Selamat pagi, Bu Leli. Terima kasih, salam sehat ke tempat Anda, Ibu Eni. Salam sehat untuk semuanya. Baik, Ibu Eni, ini Indonesia menjabat sebagai presidensi G20 ya, sampai dengan akhir 2022, dan salah satu isu yang diangkat dan juga dipromosikan Indonesia selama menjabat presidensi G20 ini adalah soal kesetaraan dan juga perempuan ya, pemberdayaan perempuan. Nah, ini apa yang menjadi alasan utama sehingga Indonesia menjadikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan ini menjadi isu prioritas dalam G20? Silahkan Ibu Eni. Baik, terima kasih kesempatannya untuk sharing ini, Bu Leli. Jadi kita jadi presidensi G20 ini ya. Ini mulai tahun lalu ya, jadi 1 Desember sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Nah, salah satu isu yang diangkat adalah isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini sebetulnya kalau kita menilik kembali ya dari awal sejarahnya, G20 ini kan sebetulnya forum menteri ekonomi ya, menteri keuangan gitu. Jadi dulunya karena ada krisis ekonomi, jadi baru ada isu selain keuangan dan ekonomi itu mulai tahun-tahun sekitar tahun 2011 lah. 2011. Ya kalau dilihat summit G20 kan ada summit, itu kan ada KTT-nya, itu kan mulai 2008. Walaupun G20 itu sendiri sudah berdiri 1998 ya, karena ada krisis ekonomi waktu itu. Nah, ketika kita sudah ada summit, itu kita memiliki leader declaration. Jadi kita bisa melihat dari situ perkembangannya. Jadi ternyata isu gender, isu pemberdayaan perempuan, isu kesetaraan gender itu baru mulai muncul itu di tahun 2012. Jadi di leader declaration itu sudah ada partisipasi sosial ekonomi bagi perempuan, kesetaraan gender itu sudah mulai muncul. Nah, ini kenapa ya? Tadi ditanyakan Bu Leli ya. Kenapa isu ini penting sekali untuk diangkat? Tadinya nggak ada, tapi terus ada. Nah, ini karena kita melihat potensi perempuan di dunia. Ini kan kalau melihat populasi saja ya, Bu ya. Itu kan 50% ya populasi perempuan. Jadi jumlahnya, secara jumlah memang kita 50-50, tetapi secara potensi itu ternyata belum optimal. Ini terlihat dari data-data ini dari WEF ya, World Economic Forum, itu bisa dilihat. Ternyata kesenjangan gender secara global itu kita membutuhkan waktu 135,6 tahun untuk menuju ke kesetaraan. Ini kan artinya gap-nya 68%. Jadi kalau itu secara global di dunia, Indonesia ternyata lebih tinggi lagi dari rata-rata di dunia. Jadi 68,8% gap atau kesenjangan gender. Nah, di sini yang penyumbang utama, jadi kan ada 4 bidang nih Bu Leli ya. Ada 4 bidang yang diukur. Ada ekonomi, politik, kemudian sosial, budaya, pendidikan. Nah, ternyata yang paling lebar ya menyumbangkan kesenjangan gender ini yang pertama itu politik. Jadi kesetaraan dalam partisipasi politik. Kemudian yang kedua itu kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, di sini keterkaitannya mengapa penting sekali mendorong dari kedua sisi ini. Dan terutama pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi. Jadi kesenjangan di bidang ekonomi itu justru malah lebih lebar lagi. Jadi lebih dari 200 tahun bahkan untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ekonomi. Oleh karena itu, mumpung gitu ya kita punya kesempatan untuk menjadi presidensi G20, ini kemudian diangkat dan kita serius sekali nih Bu Leli untuk memperjuangkan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di presidensi kita ini. Nah, saya boleh ya menjelaskan terkait dengan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Bu Leli ya. Boleh, silakan Ibu. Ya, jadi tahun ini KPPA itu ditunjuk sebagai Mother Ministry ya, karena di dalam G20 ini kan ada finance track dan ada Sherpa track.
Jadi finance track itu diketuai oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ya. Nah kemudian yang Sherpa track, artinya yang di non finance itu co-Sherpanya adalah Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri. Jadi di sini di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini ada di Sherpa Track yang isu perempuan. Ini kami ditunjuk sebagai Mother Ministry atau sebagai pendamping ya dari engagement group. Karena apa Bu Leli? Karena kita di G20 isu perempuan ini dianggap cross cutting. Jadi dianggap cross cutting betul ya. Dan kita diminta untuk meng-cross cuttingkan di seluruh working group. Jadi working group ini adalah wadah bagi pemerintah. Jadi government ini wadahnya. Nah kemudian wadah bagi non pemerintah itu ada di engagement group. Jadi untuk yang mengusung isu perempuan di engagement group itu ada W20 Bu. W20 itu yang mengusung isu kesetaraan gender dan isu pemberdayaan perempuan. Kemudian ada satu lagi Bu. Jadi new initiative sebetulnya sudah mulai ada di tahun 2019 ketika presidensi di Jepang. Ini ada namanya G20 Empower. Jadi Empower itu singkatan ya, EMPOWER itu. Jadi G20 Empower ini mereka spesifik memperjuangkan kepemimpinan perempuan di sektor swasta. Nah, jadi dua engagement group ini memang berjuang untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Bu Leli. Nah, KPPA ini sebagai mother ministry-nya. Jadi kami mendampingi mereka agar apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka rumuskan itu sejalan dengan arah dari politik luar negeri Indonesia terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah ini satu lagi, selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyiapkan, kami akan merencanakan mengadakan Ministerial Conference on Women Empowerment. Ini karena kami tidak punya working group ya, jadi sudah diinisiasi oleh Presidensi Italia di tahun lalu. Mereka mengadakan Ministerial Conference on Women Empowerment itu yang di-lead oleh pemerintah. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuannya Italia gitu Bu. Jadi sudah di-lead untuk yang pertama kalinya di forum G20 ada Ministerial Conference on Women Empowerment, dan tahun ini Indonesia komit untuk melanjutkan acara Ministerial Conference tersebut supaya gaung atau perjuangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di G20 Presidensi Indonesia itu lebih kuat. Begitu Bu Leli. Oke, baik. Ini sudah dijabarkan secara detail ya untuk pendengar RRI terkait dengan isu tentang kesetaraan dan juga pemberdayaan perempuan. Ini yang menjadi isu penting ya yang dibahas dalam G20. Baik Ibu, kegiatan-kegiatan apa saja ini yang disiapkan dalam kaitannya dengan perempuan dalam G20? Kalau tadi mungkin sudah sempat disinggung ya soal W20 ini juga masuk dalam salah satu kegiatan dalam G20 begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Mungkin jadi bisa kalau digambarkan kegiatannya, iya baik. Jadi W20 itu tadi yang sudah saya singgung sedikit ya. Engagement group yang mengusung isu kesetaraan gender. Nah mereka mengusung empat tema. Jadi empat tema itu yang pertama itu tentang penghapusan diskriminasi. Nah kemudian yang kedua adalah inklusi ekonomi dan inklusi keuangan. Ya, yang di dalamnya juga ada pemberdayaan perempuan di UMKM ya Bu ya. Kemudian isu yang ketiga mereka mengangkat tentang kesetaraan gender di perempuan penyandang disabilitas dan pemberdayaan perempuan di rural area. Jadi di pedesaan ya Bu ya. Nah, kemudian yang keempat pentingnya kesehatan bagi pemberdayaan perempuan. Jadi kan tidak bisa dilepaskan ya dari isu kesehatan reproduksi, kesehatan yang secara umum juga. Bagaimana perempuan itu harus sehat dulu supaya mereka berdaya. Nah itu ada 4 isu itu. Mereka di W20 ini kan chairnya
chairnya adalah Kowani ya Bu ya. Mungkin pendengar RRI mungkin sudah mengetahui ya, beritanya mungkin sudah banyak ya. Chairnya ada 2, jadi Ibu Uli Silalahi dari Kowani, kemudian dari Ibu Dian Siswarini itu dari CEO XL Axiata. Jadi mereka berdua yang mengetuai dari W20 ini. Dan dari 4 isu itu mereka kemudian membahas itu dengan seluruh anggota W20 negara G20. Jadi saat ini sudah membahas di isu yang ketiga dan akan memasuki isu keempat ya. Isu keempat, kemudian summitnya nanti akan di Danau Toba. Dan nanti isu perempuan ini semuanya akan kami undang di dalam Minister Conference yang diselenggarakan oleh KPPA di Bali. Nah, kemudian semua kita kumpulkan dan kita sampaikan ke summit, Bu. Jadi KTP-nya nanti pada akhirnya isu-isu perempuan itu akan dikumpulkan dan diserahkan ke KTP agar masuk ke dalam Leader Declaration. Seperti itu, Bu. Jadi kalau yang tadi selain W20 ya, jadi kan ada Empower. Nah, itu mereka juga sudah sangat intensif melakukan pembahasan isu NUT yang diusung. Jadi yang itu tadi Bu, spesifik ke bagaimana meningkatkan kepemimpinan perempuan di sektor swasta. Begitu Bu. Oke, baik. Tadi sudah juga dijelaskan ya, ada 4 bidang penting yang mungkin ini belum ada kesetaraan begitu ya oleh perempuan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia juga ini adalah ekonomi, politik, kemudian sosial budaya dan pendidikan. Nah, saran apa yang disiapkan oleh Indonesia sebagai presidensi G20 untuk menyelesaikan persoalan global tersebut ini, Bu Eni? Ya, dari di forum G20 ini kita berusaha untuk memberikan masukan agar seluruh negara G20 ini akan fokus ke 2 hal, sebetulnya 2 hal yang itu tadi Bu, kesenjangannya paling besar. Jadi kesenjangan paling besar ini kan yang menyumbang ini ada politik dan ekonomi. Jadi kalau di dalam bidang ekonomi itu seperti yang kita ketahui ya Bu ya, Indonesia ini kan kalau di antara negara G20 ini termasuk dari sekian negara sedang berkembang ya. Kalau yang lain-lain tuh sudah negara maju begitu. Nah, mungkin fenomenanya berbeda, tetapi di negara kita ini UMKM adalah penopang perekonomian nasional. Jadi dari 65 juta UMKM, nah artinya usaha mikro, kecil, menengah ya Bu ya. Tapi ternyata 64 jutanya sendiri itu usaha mikro. Jadi bisa dibayangkan semuanya ada di bottom line gitu. Kemudian yang usaha kecilnya hanya sekitar ratusan ribu, jadi 800 ribu. Kemudian usaha menengahnya lebih kecil lagi, usaha besarnya hanya sekitar 5 ribuan Bu. Nah, ternyata dari 64 juta yang usaha mikro itu 64,5 itu dimiliki oleh perempuan. Jadi dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Bayangkan Bu, betapa ini potensi yang luar biasa ya. Kalau diabaikan sepertinya disayangkan ya. Negara ini akan merugi Bu, karena potensi tidak dioptimalkan. Nah, sementara di dalam situasi sudah terbukti usaha UMKM ini kan sebagai penopang. Nah, sekarang kita dalam situasi krisis juga ya Bu ya, maksudnya krisis ekonomi yang disebabkan oleh kesehatan. Kalau ini karena ada pandemi Covid ya, sebetulnya memang belum sampai seperti krisis moneter seperti yang dulu ya, 1998, 2008 itu tidak seperti itu, tapi ini menjadi permasalahan ekonomi juga ketika COVID-19 ada 2 tahun ini. Nah, itu kita sesuai dengan temanya Bu, tema G20 kita kan recover together, recover stronger ya Bu ya. Nah, ini kalau untuk isu pemberdayaan perempuan kita tambahkan lagi recover better. Jadi recover better. Mari kita lebih baik tumbuh lagi kembali ya. Jadi pulih kembali tetapi lebih baik. Jadi membangun dari yang ketermunduran gitu, tapi membangunnya lebih baik. Jadi mungkin seperti yang diketahui Bu, yang tadi saya sampaikan, data kesenjangan itu sudah
sebelum COVID saja sudah lebar. Nah, ternyata COVID memperlebar, Bu. Memperlebar kesenjangan itu. Nah, makanya ini kita akan fokus ke itu tadi, yang kesenjangan yang lebih lebar. Begitu, Bu. Di bidang ekonomi ini ya. Di bidang ekonomi ya, dan politik. Kepemimpinan perempuan di politik sektor swasta. Jadi itu hal-hal yang akan kita angkat nanti, Bu, di summit ya, di summit meetingnya. Oke, baik. Dari fakta-fakta yang ada tadi disampaikan ya oleh Ibu Eni terkait dengan masalah ekonomi, kemudian politik. Nah, Indonesia ini juga penyumbang terbesar ya untuk kesenjangan ini, untuk permasalahan perempuan ini, Bu Eni. Nah, kemudian kemudian upaya dari pemerintah sejauh ini dalam hal ini KPPA ya untuk kemudian setidaknya meminimalisir ya persoalan-persoalan yang ada ini agar tidak meluas, agar tidak melebar, apalagi di bidang ekonomi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eni. Silahkan Bu Eni. Iya, baik. Yang tadi saya sudah singgung juga. Jadi kita lihat potensi yang paling besar UMKM, atau lebih spesifik lagi usaha mikro, 64% lebih dimiliki dan dikelola perempuan. Jadi kita mendesain mendesain sesuai dengan arahan Presiden, Bu. Ya. Jadi arahan Presiden itu ada 5 kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, yang nomor 1 itu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender. Jadi kita desain sebuah kebijakan bagaimana meningkatkan pemberdayaan perempuan di kewirausahaan, tapi dengan gender lens, Bu. Jadi yang selama ini ada di kementerian lain, ada 28 kementerian yang punya program pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan itu, tetapi mereka netral gender. Jadi dianggap sama saja desainnya dengan yang lain-lain. Nah, kalau kami ini spesifik, ada materi-materi bagaimana menumbuhkan kesadaran kritis si perempuan itu, bagaimana dia dapat menjadi pemimpin di dalam bisnisnya, karena seorang pemimpin ya, seorang entrepreneur itu harus juga seorang pemimpin, karena dia harus mengambil keputusan di dalam setiap siklus bisnisnya. Nah, itu yang pertama, Bu. Jadi pertama itu dalam kewirausahaan itu, karena itu tadi 64% itu perempuan. Nah, kemudian yang berikutnya kepemimpinan perempuan di parlemen. Jadi ada keterwakilan perempuan, itu juga kami perjuangkan, Bu. Jadi ada undang-undang yang minimal calonnya 30%, tetapi realnya kan sekarang calon yang jadi kan baru 20%. Nah, kemudian kepemimpinan perempuan di sektor swasta. Sebagaimana Ibu ketahui, di Indonesia ini perempuan yang ada di kepemimpinan di sektor publik ya. Jadi di kementerian, di pemerintahan daerah, itu kan masih kecil sekali. Ada survei yang di antara negara G20, Indonesia itu ranking 16. Jadi 18% kalau di angkanya ya. 16 dari 20 negara gitu. Jadi kan itu artinya ada di bawah ya, Bu ya. Yeah. Ini tentang kepemimpinan publik juga di sektor swasta. Jadi kita ada di bawah semua, Bu. Ini yang kita fokuskan bagaimana meningkatkan mereka, maksudnya perempuan di dalam sektor-sektor ini, terus bagaimana mereka juga berpartisipasi di angkatan kerja, Bu. Jadi sebagaimana diketahui, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ini juga kesenjangannya kan lebar sekali, Bu ya. Data di BPS terakhir, perempuan TPAK-nya baru 53%, sementara laki-laki 82%. Artinya apa? Kesenjangannya 30% hampir ya. 30%. Nah, ini ternyata selama 20 tahun terakhir itu tetap saja, Bu, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat kenapa, apa hubungannya sama G20 gitu ya. Jadi di dalam G20 ini yang paling fenomenal ini, yang paling fenomenal di Brisbane ya, tahun 2014. Ini sudah ada kesepakatan nih, Bu, penurunan kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan hingga 25% di tahun 2025. Jadi terkenalnya gini, 20 by 20 gitu ya, 25% di tahun 2025 gitu, dan membawa lebih dari 100 juta perempuan masuk angkatan kerja. Nah, ini yang real seperti ini, Bu, yang kita perjuangkan.
agar nanti di forum ini kita juga bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Jadi ini yang di bidang ekonomi ya Bu ya. Nah itu sebagai contoh Ibu yang real seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu. Sebelum kita akhiri, harapannya ini apa nih terhadap berbagai kegiatan yang sudah dan juga akan diselenggarakan di G20 ini yang lebih fokus ke tentang kesetaraan dan juga pemberdayaan perempuan ya dalam W20 kemudian Empower tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eni. Silahkan Bu Eni. Harapan kami Bu, kita Indonesia ini menjadi presidensi G20 itu adalah acara atau kegiatan dari seluruh bangsa Indonesia. Jadi keterlibatan seluruh masyarakat di dalam G20 ini sangat diharapkan. Karena apa? Ini bukan acaranya pemerintah pusat saja, begitu ya Bu ya. Tapi ini semuanya. Jadi agar kami berharap masyarakat mungkin yang belum mengetahui ya informasi-informasi gitu, mari kita dengarkan misalnya seperti upaya RRI ND ini bagus sekali Bu, supaya masyarakat tahu, kemudian mereka dapat berpartisipasi di mana gitu. Banyak sekali forumnya Bu. Jadi kami juga menggandeng dari universitas, kemudian dari GSO ya, dari lembaga masyarakat, kemudian dari semuanya elemen masyarakat itu kami libatkan. Jadi kalau dilihat engagement group itu kan segala macam ada ya Bu ya. Jadi civil 20, women 20, youth 20, yang muda-muda di youth 20 gitu ya. Jadi silakan bergabung ke sana, berpartisipasi, kemudian menyumbangkan curah pendapatnya begitu supaya apa yang kita angkat di dalam presidensi Indonesia ini menjadi sangat bermakna begitu Bu. Kami mengharapkan. Baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi tema dalam G20 ini bisa terlaksana begitu ya. Recover together, kemudian recover stronger dan juga recover better, ini tambahan ya untuk kesetaraan perempuan. Baik Ibu Eni, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Mudah-mudahan saja selalu punya waktu untuk RRI ND ya, untuk bisa lebih menggaungkan tentang kesetaraan perempuan begitu di Indonesia, khususnya di Kabupaten ND. Selamat pagi. Terima kasih Bu Leli. Sampai jumpa. Selamat pagi. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Ada banyak alasan pendengar ya, kenapa ini